Apakah setan dan iblis itu bisa membunuh? Kalau tidak, bagaimana dengan korban pesugihan? Manusia bisa nggak membunuh? Bisa. Diambil pisau, mati. Sebagaimana manusia bisa membunuh, maka setan, jin, iblis juga bisa membunuh. Bisa membunuh. Manusia bisa membunuh, tapi yang menghidupkan dan mematikan Allah. Berapa banyak orang dibunuh 10 tikaman tidak mati karena belum ajalnya tiba. Tapi berapa banyak orang belum dibunuh sudah mati. Saya bunuh kamu, mati. Jadi jangan katakan dia mati karena dibunuh, tapi mati karena ajalnya sudah tiba. Adapun perbuatan pembunuhan itu adalah perbuatan manusia, perbuatan jin. Oleh sebab itu maka kita baca zikir Hisnul Hasin, Ma'surat, doa pagi petang, itu untuk menjaga supaya jangan sampai kita disantet. Ada orang dengki lalu dia kirim jinnya, hai jin tolong bunuh itu. Yang mana? Itu yang ustadz yang ceramah itu. Yang mana? Itu yang itu tuh bunuh. Pas dia mau bunuh nggak jadi. Kenapa? Kasihan terlalu kurus gitu. Ustaz, apa syaitan bisa membunuh manusia? Jazakallah khair. Kalau masalah syaitan membunuh manusia, Allahu alam belum pernah ada dalil masalah itu. Belum pernah ada dalil. Tapi syaitan bisa menunggangi beberapa hal yang menjadi penyebab manusia celaka. Seperti contoh hadis Bukhari, pernah ada seorang sahabat menangkap seekor tikus, kemudian tikus tersebut dia bawa di hadapan Nabi SAW. Dibawa di hadapan Nabi SAW. Sahabatnya berkata, ya Rasulullah, saya apain tikus nih? Dan dari sini dah keluar nanti hadis bolehnya membunuh seekor tikus. Kata Nabi SAW, ini adalah fasiqah, fuwaisiqah, binatang yang buruk. Kalian harus bisa, kalian boleh membunuhnya. Kemudian pada saat tikus tersebut diletakkan di tanah, ternyata ada seperti lilin kalau kita sekarang dekat sejadah Nabi SAW, dekat sejadah Nabi SAW. Lalu disentuh oleh tikus tersebut, kemudian lilin itu jatuh dan membakar sejadah beliau. Kata Nabi SAW, kalau kalian membiarkan tikus ini di rumah-rumah kalian tanpa kalian padamkan api-api di rumah kalian, kalau kita lampu ya, kalau zaman dulu obor, maka syaitan akan menunggangi tikus-tikus ini sehingga terjadilah kebakaran di rumah kalian sebagaimana terjadi kebakaran atau terbakarnya sejadah ini. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, syaitan tidak bisa membunuh secara langsung. Karena kalau syaitan bunuh secara langsung mungkin tidak ada yang hidup di antara kita. Dia akan berusaha membunuh kita, tapi tidak. Dan kalimat yang kita ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, memang kita diminta, dituntun dalam agama untuk tidak perlu melawan syaitan, nggak usah. Itu bukan saingan kita, nggak usah dilawan. Saingan kita manusia yang kafir itu. Tapi kalau syaitan itu nggak ada tingkatannya di mata manusia, nggak ada sama sekali. Bukan kita yang lawan, nggak usah, nggak perlu, gitu kan? Jadi kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki syaitan, nggak usah. Marah-marah sama syaitan, nggak perlu, nggak usah. Cukup bacalah isti'adzah. A'udzu billahi, saya menjauhkan diri, ya berlindung atas nama Allah, minasyaiton, dari syaitan. Apa lanjutannya? Ar-rajim. Kata-kata rajim, tahu rajam ya? Kalau orang zina dirajam, dilemparin batu. Ar-rajim artinya yang dilempar oleh anak panah api oleh malaikat. Kata para ulama, makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setiap kali dibaca, malaikat Allah utus, bukan manusia. Kita nggak usah repot-repot lawan syaitan. Allah utus malaikat mengejar syaitan tersebut dan membunuhnya. Spontan pada saat itu. Walaupun akan ada syaitan-syaitan lain yang datang menggoda manusia, tapi seperti itu. Jadi tidak ada dalil khusus yang mengatakan syaitan bisa membunuh manusia, tapi mungkin menggunakan fasilitas. Misal dia buat seseorang manusia marah dengan kita, kemudian berkelahi, orang itu yang menusuk, syaitan jadi penyebabnya. Tapi syaitan tidak akan pernah bisa mampu untuk menyakiti manusia sebagaimana banyak digambarkan oleh orang-orang. Baik, saya berharap pertanyaan sesuai dengan bahasannya. Jadi jangan lagi ditanya masalah kerja di bank konvensional, masalah asuransi. Ini tidak nyambung, gitu kan? Jadi kita bicara masalah tanda-tanda hari kiamat, bagaimana dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar. Jadi saya harap seperti itu. Ustaz, apakah saya termasuk golongan orang munafik bila saya masih merokok meski saya meskipun saya berusaha mungkin untuk begitu sunnah, bahkan penampilan saya sendiri sudah mengikuti sunnah? Ya tentu saja bukan orang munafik ya.
bukan orang munafik. Karena munafik itu ada cirinya, orang yang suka berbicara bohong, orang berjanji memungkiri janjinya, orang yang dikasih amanah berkhianat, orang yang berdebat atau memperebutkan sesuatu lalu dia curang. Kata Nabi SAW ada 4 hal pada seseorang, kalau ada pastikan dia munafik yang tulen sampai dia taubat. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia pungkiri, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau orang melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, sudah mulai menjalankan agama tapi masih ada pelanggaran agama, maka dinamakan dia orang fasik, bukan orang munafik. Fasik adalah istilah bagi seorang muslim yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja teman-teman sekalian, syaitan ini musuh, ya. Kalau kita pegang pedang, syaitan pegang pedang, lalu kemudian kita tidak menangkis apapun yang dibisikkan, yang diserang oleh dia, bisikannya ayo gini, ayo gitu, ayo gini, kita nggak tangkis itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak juga menyerang itu dengan kita melakukan ibadah. Dia tahan kita ibadah, kita tetap ibadah. Sama saya kita menyerang, dia sibuk dengan mempertahankan supaya ibadah itu berkurang pahalanya. Kalau kita lakukan itu, kita diapain sama syaitan? Akan dibunuh. Musuh tidak mungkin, kalau didapat celah di dada kita, nggak mungkin cuma dicuil, ditusuk, diobrak-abrik, dan dia tidak mau luka yang sudah ada itu, boroknya itu bisa sembuh. Artinya apa? Kalau dosa yang pernah kita lakukan dan syaitan sudah jadikan itu sebagai pegangan, perlu garis bawah ya, syaitan ini mau kita berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian, itu yang rutin. Jam 8 pagi nonton gosip, ya gosip terus sampai mati. Dia tidak mau kita berhenti. Kalau kita mau alihkan, dia bukan berusaha menggoda, dan itu ditarik dalam semua kegiatan. Sama teman-teman yang masih kena fitnah dengan rokok, mungkin mereka kadang-kadang diwaswas oleh syaitan mengatakan nggak ada dalilnya kok kalau rokok itu haram, misal, gitu kan. Masa merokok saja nggak boleh, masa begini, masa begitu, waswas syaitan. Saya tanya teman-teman sekalian, dan bukan saya tanya, saya coba sampaikan kisah. Seorang syekh di Saudi, saya nggak tahu pernah saya sampaikan atau tidak, tapi anggap kalau sudah, kita review kembali. Di Saudi bertemu dengan seorang guru SMP. Guru SMP ini masih merokok, dan dia faham agama, mengajar agama di sekolah, tapi dia masih merokok. Mungkin seperti kasus akh yang bertanya. Kasusnya adalah pada saat itu dia bilang, syekh, kenapa rokok diharamkan? Mana dalilnya? Kata syekhnya, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan Allah menghalalkan thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'ith, dan Allah mengharamkan khaba'ith, hal-hal yang buruk. Kata dia apa? Tapi saya tidak lihat rokok itu khabith, rokok itu buruk, gitu kan? Kata syekhnya, baiklah. Kalau kau tidak anggap itu buruk, bagaimana keadaanmu kalau seandainya kau pulang ke rumah, kemudian kamu temukan anak kamu sedang merokok? Apa kau akan biarkan dia merokok? Dia bilang tidak. Kalau istri kamu pulang dia merokok, kau akan biarkan merokok? Dia bilang tidak. Kenapa kau tidak? Kenapa kau tidak biarkan saja? Kan kau tidak anggap itu buruk, biarin saja. Tiba-tiba orang ini mungkin karena dia berakal, dia tahu, dia keluarkan batang rokoknya, dipatahin sampai dia mengatakan, syekh, mulai hari ini saya akan tinggalkan. Karena dia tahu sendiri secara akal itu adalah keburukan. Syaitan menanamkan was-was dalam diri kita untuk meninggalkan sebuah perbuatan buruk, gitu kan? Jadi kita harus melawan itu. Ingat, kita butuh kesabaran dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan pelanggaran-pelanggaran Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Memang butuh sabar tuh. Kalau kita mau ibadah, Bapak Ibu mau hadir duduk di majelis ilmu seperti ini 1 jam, 2 jam, itu butuh kesabaran. Pegel kaki, duduk, syaitan masih bisikin bisa itu, bisa ini, tapi kita tetap paksain diri, kita lawan itu, gitu kan? Itu namanya kita sabar. Sama dengan godaan untuk bermaksiat, untuk syaitan. Tapi jin ada yang soleh, ada yang yang baik, banyak ya, bukan ada, banyak. Yang fasik juga ada, muslim tapi fasik ya, seperti manusia nih loh. Yang manusia kok enak sing koyo setan barang kan, enak sing macam-macam ya, seperti itu sebenarnya. Jin itu seperti itu ya, yang jahat itu setan, baik jin maupun manusia. Kalau disebut setan itu ya bisa manusia, bisa jin. Nah, ilmu-ilmu yang terkait hal-hal gaib amat potensial menjadi sarana pembeloan akidah oleh setan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin ayat 6. Banyak manusia minta bantuan jin, ujung-ujungnya sesat, ujung-ujungnya celaka. Hanya saya meyakini selagi orang itu masih sholat 5 waktu,
masih membaca Al-Quran. Maka kalaupun ada pengaruh jin, ya tidak banget. Saya yakin tidak sampai ke nyimpang jurusan neraka, moga-moga tidak. Memang sekarang ini kalau kita pergi ke orang pinter ya, istilahnya orang pinter ya, itu ya kita sholat memang, tapi ternyata ilmu yang seperti saya sebutkan tadi bahwa ilmu warisan Jawa persis, kejawen, nah gitu ya, tentu kita mesti meragukan. Makanya sudahlah, teruskan ini sampai penyen di wisuda, sampai penyen nanti punya kemampuan sendiri untuk bisa melakukan apa yang menjadi bagian dari lahan KSS ini. Lahan KSS bukan hanya terapi orang sakit, tapi banyak hal, namanya solusi spiritual ya hal-hal yang terkait dengan spiritual, solusinya di ilmu kita ini.